Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Hasanuddin. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani istirahat siang Anda tentunya dengan menghadirkan berita-berita aktual, tajam, dan terpercaya. Selengkapnya di Biasa TV. Pemirsa, mahasiswa Unisnu beserta para relawan mengikuti kegiatan revitalisasi hutan mangrove di pesisir pantai Jepara yang bertujuan untuk penghijauan di pesisir pantai Jepara, lebih tepatnya di Desa Bulak Baru, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Langsung saja kita terhubung bersama reporter kita, Saudara Salahuddin. Silahkan dengan laporan Anda. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Bulak Baru, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dalam acara revitalisasi hutan mangrove pesisir Jepara dengan menanam sekitar 5.000 bibit mangrove sepanjang 3 km. Saat ini sudah bersama saya salah satu narasumber kita. Agak kesini sebentar, Mas. Siap. Ya. Mengenai kegiatan revitalisasi hutan mangrove di pesisir Jepara ini, apa sih yang melatar belakangi kegiatan ini, Mas? Ini menurut dari panitia dari memilih desa Bulak Baru karena dari tahun ke tahun ini selalu terjadi abrasi. Seperti itu. Terus kapan sih kegiatan ini berlangsung? Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 7 Maret. Tanggal 7 Maret berarti baru saja kemarin ya? Baru saja kemarin. Kemudian kenapa sih dilaksanakan kegiatan penanaman ini bibit mangrove ini? Dan ini dilakukan karena yang pertama ini sesuai dengan program kerja dari Wabadi sendiri, yaitu penanaman setiap tahun sekali. Yang ini pada tahun ini berlangsung di Desa Bulak Baru di wilayah pesisir, yang kemarin sudah dilakukan di Lereng, dan pada kali ini dilakukan di pesisir. Dari tahun ke tahun nih, Mas ya? Dari tahun ke tahun. Nah, siapa saja sih kira-kira sasaran dari panitia dalam mengikuti acara seperti ini? Ini untuk kegiatan penanaman ini, untuk peserta ini meliputi dari yang pertama yaitu dari anggota sendiri, yang utamanya, terus penduduk Desa Bulak Baru, terus ada lagi dari siswa pecinta alam se-Kabupaten Jepara, terus ada Opalah, organisasi pecinta alam di Kabupaten Jepara juga, dan juga melibatkan Mapalah seluruh Jawa Tengah. Jadi seluruh Jawa Tengah, Nah, selanjutnya, dan ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, Mas ya. Bagaimana sih tanggapan Mas ke depannya dengan adanya kegiatan ini? Untuk kegiatan ini semoga di wilayah Bulak Baru ini tidak bisa mengurangi dampak abrasi, dan juga ketika ada mangrove segini banyaknya dari ujung sana kali sampai utara, itu semoga bisa menjadi potensi pariwisata di Desa Bulak Baru sendiri. Ya, baik, terima kasih Mas sudah meluangkan waktunya. Oke. Terima kasih Mas. Oke, siap. Demikian laporan dari saya Muhammad Hasanuddin beserta tim yang bertugas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Saudara, perjalanan warga terganggu akibat rusaknya jalan alternatif Gajah Dempet Demak yang tak kunjung diperbaiki. Hal ini mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan di daerah tersebut. Seperti inilah kondisi jalan yang menghubungkan Kecamatan Dempet sampai dengan Gajah. Jalan ini rusak dan berlubang sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas masyarakat yang melintas. Warga yang tinggal di area ini mengaku banyak terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh jalan ini. Salah satu penyebab utama kerusakan jalan ini adalah banyaknya kendaraan truk bermuatan berat menuju jalan Pantura yang melintas. Di Desaku Dempet misalnya,
warga harus menurunkan kecepatan guna menghindari jalan yang rusak dan mengurangi kecelakaan. Bagaimana pendapat Mas mengenai jalan alternatif Dempet Gajah ini? Ya, menurut tanggapan saya, jalur alternatif dari Gajah ke Dempet itu banyak yang berlubang dan banyak yang rusak, sehingga sering terjadinya pengendara motor yang terjatuh dari motornya saat melewati jalur ini, khususnya pada musim penghujan. Harapannya ke depan bagaimana untuk kelangsungan jalan tersebut? Ya, harapan saya dan warga di sini, semoga jalur dari Gajah ke Dempet maupun sebaliknya cepat diperbaiki, cepat diperbarui, sehingga pengendara motor bisa nyaman saat melewati jalur ini. Warga berharap kepada pemerintah kota agar jalan alternatif tersebut segera diperbaiki. Dari Dempet, Demak, Jawa Tengah, Hoirul Naim, Biasa TV. Pemirsa, warga Desa Colo, Dawe Kudus melakukan penolakan terhadap keputusan pemerintah yang akan mengkarantina pemudik dari Jakarta di Graha Muria, Colo, Kudus. Tampak warga membentangkan spanduk bertuliskan besar yang menolak dipergunakannya Hotel Graha Muria sebagai lokasi karantina. Masyarakat Desa Colo tolak keras Graha Muria dijadikan tempat karantina pemudik. Menurut warga sekitar, aksi ini tetap dilakukan. Tempat ini dijaga sampai subuh. Jika ada pengunjung datang, akan kami persilahkan pulang dulu, ujar Kurni, salah satu warga yang ikut dalam unjuk rasa tersebut. Aksi ini dilakukan masyarakat Colo agar pemerintah tidak menggunakan Graha Muria sebagai tempat karantina pemudik, hingga akhirnya pemudik kembali dibawa turun dengan pengawalan petugas. Dalam rangka anniversary-nya yang ke-6, komunitas motor Matic Look Style mengadakan kegiatannya di Balai Desa Lau, Dawe Kudus. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas antar anggotanya. Sebagai anak milenial tentunya mempunyai hobi masing-masing. Salah satunya adalah hobi yang dimiliki oleh para pecinta motor Matic atau baby look yang diadakan rutin setiap setahun sekali. Acara yang berlangsung sangat meriah ini juga mengundang artis lokal untuk ikut memeriahkan acara tersebut. Acara yang bertempat di Kudus ini, tepatnya di Balai Desa Lau, diikuti dari berbagai daerah seperti Batu Raja, Sumatera, Pemalang, Surakarta, Purwokerto, Demak, dan Semarang. Jeffrey Ramadan selaku ketua panitia menuturkan, acara yang sudah digelar ke-6 kalinya ini memiliki tujuan diadakannya acara tahunan motor Matic Look Style untuk menjalin tali silaturahmi antar sesama pecinta motor Matic dan membangun keakraban serta kekompakan antar anggotanya. Semoga menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas untuk klub motor yang ada di Kudus. Ya, terus bagaimana apa pesan dan kesan untuk motor Matic Look Style ini, Pak? Semoga semakin maju, semakin solid dalam berorganisasi, tidak mengedepankan egoisnya masing-masing, selalu kompak dan membawa misi untuk pikir Kudus khususnya. Banyak dari tenaga pendidik mengalami kesulitan dalam melaksanakan keputusan pemerintah mengenai sekolah online. Hal ini terjadi karena kurangnya kesiapan dari tenaga pendidik serta sarana yang kurang memadai dalam melaksanakan kegiatan sekolah online tersebut. Dengan adanya virus corona atau COVID-19 di Indonesia mengakibatkan dampak yang sangat besar, terutama bagi mereka yang melangsungkan kegiatan dengan jumlah banyak orang. Hal tersebut mengakibatkan keadaan seakan berhenti, layaknya pendidikan yang ada di Indonesia kali ini. Seperti contoh, salah satu tempat pendidikan yang ada di kota Kudus ini, tempat pendidik yang bernama Yayasan Nurus Salam, yang terletak di Jalan Besito nomor 5 Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus ini. Tempat didik kali ini sepi seakan tanpa penghuni, tidak lain dikarenakan dengan adanya perintah dari pemerintah yang menyuruh belajar di rumah. Mungkin belajar di rumah memanglah menjadi salah satu cara efektif bagi pemerintahan. Namun beda lagi bagi para pendidik yang ada di Yayasan Nurus Salam kali ini. Berikut hasil wawancara dengan salah satu guru yang ada di Yayasan Nurus Salam. Pembelajaran yang di rumah itu Bu, menurut Ibu bagaimana tanggapannya? Untuk pembelajaran sistem belajar di rumah ya ada segi positifnya, jadi anak-anak di rumah juga mau belajar. Untuk negatifnya anak-anak akan mengalami kejenuhan karena tiap hari menyelesaikan tugas dan tugas,
dan tidak bisa bertanya langsung tatap muka. Yang kedua, waktu pembelajarannya yang tidak begitu lama, karena anak-anak harus berpikir sendiri, mencari sendiri. Kalau di sekolah kan bisa bertemu dengan bapak ibu guru, bisa berdiskusi dan lain-lain. Pemirsa, akhir-akhir ini banyak mahasiswa yang mengeluhkan adanya peningkatan harga kontrakan di sekitar kampus IAIN Kudus. Hal ini mengakibatkan banyak dari mahasiswa kebingungan dalam mencari tempat singgah selama menjalani kuliah. Harga kontrakan di Kabupaten Kudus tidak naik drastis memang, melainkan hanya beberapa ratus ribu saja. Akan tetapi, bagi mahasiswa yang mengontrak, uang tersebut sangatlah berharga. Apalagi kebanyakan mahasiswa masih meminta uang kepada kedua orang tuanya. Harga kontrakan yang semula 7 jutaan menjadi 7.500.000. Menurut Anda apa penyebab kenaikan harga kontrakan? Kenaikan harga kontrakan mungkin dikarenakan kenaikan harga material yang tahun ke tahun meningkat. Contohnya batu bata, semen, dan pasir menjadi mahal sehingga harga kontrakan pun menjadi mahal. Harga kontrakan mengalami kenaikan karena listrik naik, air naik, makanya itu dinaikin untuk keuntungan bersama. Selanjutnya, apakah yang mengalami kenaikan harga kontrakan itu di Kudus saja? Enggak, di semua kota-kota itu setiap tahun setiap ada itu dan baru itu biasanya naik 20-30%. Program unggulan Presiden Joko Widodo, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, kini menjadi Bantuan Sosial Program Sembako atau BSP Sembako. Program ini disambut sukacita oleh para penerima manfaat. Program Bantuan Pangan Non-Tunai atas arahan Presiden Joko Widodo sejak 26 April 2016 ini kini menjadi Bantuan Sosial Program Sembako. Bantuan yang semula Rp150.000 kini menjadi Rp200.000 per keluarga penerima manfaat. Dengan perubahan ini berdampak pula dengan komoditi menu tambahan program sembako. Komoditi yang bulan kemarin kan beras telur sekilo, tambahannya itu bawang merah setengah kilo, kacang hijau 1, pembagiannya tiap bulan. Jadi negara itu kan mengirimkan dana ke ATM tersebut, terus untuk KPM yang mendapatkan jatah bulanan, nah itu baru ke sini untuk digesek terus bisa ditukarkan dengan bahan-bahan sembako. Sejak Januari kalau tidak salah. Dengan perubahannya nama dan dengan adanya komoditi tambahan, diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, serta memberikan gizi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat. Saya senang dapat beras dan tambahan buah-buahan, pernah ada lauknya, ada kacang hijaunya buat bubur. Terus ya mudah-mudahan ya lanjut terus. Dengan adanya komoditi tambahan ini, keluarga penerima manfaat mengaku merasa senang dan sangat terbantu. Diharapkan periode akomoditi tambahan ini tetap berlangsung dan mampu meringankan perekonomian dan meningkatkan gizi rakyat Indonesia. Dari Desa Cikaran Laudai Kudus, Biasa TV, Intan Desiana Putri melaporkan. Pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan siang hari ini. Saya Muhammad Hasanuddin beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.